Halo teman-teman, seperti biasa ya teman-teman. Sorry nih kalau misalkan visualisasinya kelihatan aku pakai ini, soalnya nanti suaranya aku transfer di HP yang itu, biar nggak perlu teriak-teriak gitu loh kalau ngomong. Nah, oke teman-teman. Jadi YouTube sebagai investasi itu bisa nggak sih? Jawabannya bisa banget. Terus aku bandingin ya. Oke, aku bandingin dengan kalau teman-teman berinvestasi di Bank BCA. Nah, kebetulan aku nabungnya itu juga di Bank BCA. Nah, beberapa waktu itu aku udah mempelajari dapatnya itu berapa sih kalau kita tuh misalkan punya uang 10 juta didepositoin ke bank BCA dengan bunga sekitar 6% dalam 1 tahun ya. 10 juta ya itu kisaran setahunnya kita dapat uang 462.000 ya. Wis penae omong 450.000 lah ya. Itu 1 tahun teman-teman. 1 tahun modal 10 juta dapat 450.000. Jadi kalau depositonya 100 juta setahun dapat 4.500.000. 4.500.000 kalau dibagi 12 bulan itu enggak ada 400.000 dalam 1 bulan. Itu dengan modal 100 juta berarti teman-teman ya didepositoin per bulan nggak dapat uang 400.000, nggak dapat. Modalnya 100 juta loh teman-teman. Ya, nggak dapat apa-apa. Maksudnya kecil banget. Oke, bukan bermaksud kok wah uang 400.000 kecil, bukan gitu ya. Bukannya tidak bersyukur atau menganggap 400.000 itu kecil, bukan. Tapi kalau dibandingin yang sama 100 juta itu jauh sangat kecil. Terus YouTube sebagai investasi itu maksudnya gimana Mas Arjuna Gosong? Nah gitu kan. Oke, yang namanya investasi itu tidak melulu kita kerja hari ini dapat uang banyak, kayak kita misalkan kerja jadi gampangnya di sawah atau di apa namanya di kuli atau apa sehari dapat 100.000, enggak kayak gitu yang investasi itu ya. Kerjanya nggak bisa dipaksain, tapi jangka panjangnya itu dapat. Ketika waktu kita tidur pun kita dapat uang ya. Contohnya kayak kita ini ngonten, nggak setiap hari kita bikin karya digital ya. Video ini kan anggap aja kayak karya digital kita, nggak setiap hari bikin, tapi kita dapat penghasilan meskipun kecil. Jadi ibaratnya kita tuh kayak membuat ya, video kita tuh ibarat kayak modal untuk jadi deposito gitu ya kan. Nah kalau di YouTube itu bisa lah lebih dari 400.000 sebulan itu bisa. Nah tadi kalau dibandingin sama yang deposito, kita perlu modal berapa biar sebulannya dapat 400 ribuan, sekitar modalnya 100 juta. Padahal kalau 100 juta dibuat jualan bakso ya, itu nggak nyampe 100 juta ya teman-teman. Atau buat sewa sawah ditanami cabai itu nggak sampai 100 juta, itu per bulannya lebih dari 400.000. Tapi karena kalau deposito itu kan aman dan kita nggak perlu ngapa-ngapain, makanya hasilnya cuma sedikit. Nah kalau YouTube ya 10 juta teman-teman udah dapet channel yang udah monet, subscribernya udah lebih dari 10.000. Dengan subscriber lebih dari 10.000 ya teman-teman, itu kan cuma 10 juta nih harganya ya kan. Kalau dibuat beli channel YouTube itu udah lebih dari 10.000, penghasilannya jauh lebih besar daripada teman-teman deposito uang 10 juta ke Bank BCA. Tapi kalau di YouTube setidaknya kita kan setidaknya apa namanya bisa ngotot atau bisa bekerja lebih keras lagi supaya jangkauan video kita tuh semakin banyak ya, semakin gede penghasilannya gitu loh. Karena kalau teman-teman itu basicnya seorang pebisnis ya, bukan pekerja, bukan karyawan, akan jauh lebih mudah beli channel YouTube yang sudah monet, baru personal branding masuk.
jangan personal branding dulu, habis itu nggak monet, capek, rugi tenaga, rugi waktu. Kalau udah monet ya, kalau punya channel yang udah monet, terus kita personal branding itu enak ya. Dikit meskipun hanya sedikit ya uangnya, tapi kita udah dapat uang daripada kita dari awal udah enggak monet, kita jaga kualitas tapi enggak monet, itu jauh lebih capek, soalnya enggak ada hasilnya sama sekali. Tapi kalau misalkan teman-teman beli channel ya, entah itu kontennya apapun ya, jelek atau apa, kalau sudah monet baru teman personal brandingnya di situ, mulai upload video yang berkualitas, yang ada garis lurusnya, konsepnya apa, besok ini lagi bisa. Karena video yang lama-lama ya, video misalkan beli dari saya gitu ya, yang lama-lama itu akan apa, tenggelam dengan sendirinya, algoritmanya akan merekomendasikan yang terbaru yang teman-teman fokusin itu tadi. Teman-teman di YouTube itu kayak seperti itu, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Oke, nah misalkan nih teman-teman pengen ngebeli channel YouTube, bisa hubungi aku ya teman-teman ya di 085 706 043 303. Wes gitu ya, terima kasih, bye bye. Oh ya, terima kasih kepada ini ya, salah satu channel YouTube yang udah ngasih aku kaos ini, dikirimin nih dari mana aku lupa, Jogja atau Magelang, pokoknya daerah sana nih. Makasih banget nih, aku pakai nih ya. Ya gitu ya, mohon maaf lahir dan batin, bye bye.